Tanpa kita sadari, minyak bumi yang kita gunakan sehari-hari, baik untuk kegiatan memasak, bahan bakar kendaraan, maupun sumber pembangkit listrik, sekarang persediaannya mulai menipis. Penggunaan minyak ini juga dapat menyebabkan polusi udara berupa gas CO yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, untuk meminimalisir permasalahan ini, kita menggunakan energi alternatif, yaitu berupa air, angin, maupun sinar matahari. Pada eksperimen kali ini, Saya Aryasta Dinda Berlianti, saya Gabra Paharmagali, Dan saya Novendini Intan Sapitri. kelas 11 dari Sekolah SMA Negeri 1 Pontianak, akan membahas alat kami, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Adapun tujuan kami dari eksperimen kali ini adalah menghasilkan prototipe kincir air yang akan dikembangkan menjadi kincir air berskala lebih besar untuk menggantikan penggunaan minyak bumi dan polusi yang disebabkannya. Selain itu, kami juga ingin membuktikan adanya konsep fisika yang digunakan dalam eksperimen kali ini. Salah satunya adalah perubahan energi. Adapun alat dan bahan yang kami perlukan, yang pertama adalah pipa 4 inch berukuran 3 cm, pipa 2 inch berukuran 20 cm, infraboard, dan 2 bearing motor. Kemudian adalah karet ban bekas, kayu 30 cm, 4 buah, kayu 25 cm, 2 buah, dan kayu 15 cm, 4 buah. Selanjutnya ada dinamo bervoltase 12, kemudian ada kabel, lampu bervoltase 0,5, serta pipa-pipa untuk membuat sirip-sirip kincir. Adapun konsep fisika yang kami gunakan, yang pertama kami menggunakan kekekalan energi, di mana energi tidak dapat dihilangkan, dihancurkan, maupun diciptakan, namun energi dapat diubah menjadi bentuk lain. Yang kedua, kami menggunakan energi potensial, di mana semakin tinggi kedudukan suatu benda terhadap bidang acuannya, maka semakin besar energi potensial gravitasi yang dimilikinya. Dan yang ketiga, energi kinetik. Benda yang awalnya diam akan bergerak bila diberi gaya. Benda yang bergerak memiliki kemampuan untuk menghasilkan sebuah energi. Benda yang bergerak tersebut dan menghasilkan energi tersebut dinamakan energi kinetik. Yang keempat, energi listrik. Listrik merupakan serangkaian fenomena fisika yang memuat arus dan aliran listrik. Sedangkan energi listrik adalah energi yang memuat arus dan muatan listrik. Yang terakhir adalah momentum sudut. Momentum sudut merupakan momentum yang dihasilkan oleh benda-benda pada saat benda tersebut melakukan gerakan rotasi. Berikut hasil eksperimen kami. Bagaimana cara kincir ini bergerak dan bisa menghasilkan listrik? Pertama, saat air jatuh ke atas kincir, maka akan membuat perputaran pada kincir. Perputaran pada kincir ini merupakan bentuk dari perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik. Energi kinetik inilah yang digunakan untuk memutar puli pada generator. Pada generator terjadi perubahan antara dari energi kinetik menjadi energi listrik. Energi listrik inilah yang digunakan untuk menyalakan lampu. Kenapa kami menggunakan pipa yang berukuran besar? Karena adanya perbandingan ukuran, di mana satu kali putaran kincir air sama dengan 16 kali putaran puli generator, sehingga listrik yang dihasilkan pun semakin banyak. Posisi air dan debit air pun turut diperhatikan, di mana posisi air yang semakin tinggi dapat menyebabkan curah yang semakin deras, sehingga dapat mempercepat putaran kincir air. Demikian juga debit air, semakin deras debit air sehingga dapat mempercepat juga perputaran kincir air, sehingga sama dengan energi potensial yang pertama. Selanjutnya, kesimpulan dapat kami tarik dari eksperimen kali ini adalah semakin tinggi sumber air yang akan jatuh ke dalam kincir, maka akan semakin besar pula energi potensial dan energi kinetik yang dihasilkan.
Dari energi kinetik yang dihasilkan semakin besar, maka akan semakin besar pula energi listrik yang dihasilkan. Kemudian, semakin besar pipa pada kincir yang digunakan, maka akan semakin banyak pula perputaran rotasi yang akan dihasilkan dari dinamo tersebut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.